Bang Soleh, kenapa nggak suka banyak film horor? Bayar mahal-mahal buat ditakut-takutin. Film tuh menghibur. Tapi ada orang naik roller coaster. Ya ada. Itu kan juga bayar untuk ditakut-takutin. Itu Konsepnya bukan sama ditakut-takutin, horor. itu buat di... Artinya tetap membawa unsur horor juga kan? Iya, tapi itu bukan film horor sehingga Itu hadirnya film agak lain memberikan warna. Jadi itu film terhadap apa? Agak lain. Komedi, Horor. horor. Komedi. Nah, ada horornya. Jadi kalau selama horor tapi masih bisa dibikin fresh, Gen Z pasti tetap suka. Ini gue kayak politikus ngomongin Gen Z ya, karena kekinian. Tergantung sepatu putih apa enggak. Kalau politikus sepatunya putih berarti dia milenial. Rambutnya? Selamat datang lagi di SG Suka Nggak Suka. Terima aja. Akhir-akhir ini film tanah air dibanjiri oleh film-film horor yang menakutkan. Ih, Wow, wadaw. penekanan. Itu lebih ke jijik tau. Dan kami sebagian di sini adalah orang-orang yang juga berpartisipasi dalam film-film tanah air. Apakah fenomena ini disukai atau tidak disukai oleh mereka? Langsung saja di sini sudah hadir bersama-sama saya, Soleh Soliun, Ya. Benedion, Ya, G Pamungkas, dan Sepu Gen Z. sepu Sepu Gen Z. Geli gitu kayak merinding disco. Merinding, Bro. Ya, di sini kami akan membahas apakah fenomena film horor yang sangat mendominasi film-film tanah air Betul. belakangan Oke. ini. Bagaimana? Apakah Anda suka atau nggak suka? kalau saya sih tidak masalah, suka-suka aja. Suka berarti ya? Iya. Horor-horor banyak suka. Nggak masalah. Yang Suka. penting filmnya berkualitas gitu. Jadi kan kita harus mengakui ada momen industri kita dikuasai film horor dulu sebelum ini. Ya, betul. Tapi film horornya tidak berkualitas. Esek-esek. Iya kan? Yang esek-esek lah. Suster ngesot maksudmu? Bukan, suster keramas. Bukan suster keramas pentin. Harusnya sansil ya. Kalau mau berkualitas. Nah, waktu itu kan memang film horor menguasai dan orang-orang datang untuk film horor seperti itu. Sebenarnya film horor esek-esek. Iya, Kita tidak suka film horor Esek-esek, esek. ya. Horsek. Iya. Horor esek-esek. Sehingga Kok aneh banget sih? Horsek kayak kuda nya. Horse sex. Terus Nah. gimana tadi? Dijelasin. sehingga itu tuh mengkhawatirkan industrinya gitu. Karena horornya menguasai tapi horornya ini tuh tidak berkualitas gitu. Dan tapi belakangan ini kita memang harus mengakui bahwa film Indonesia banyak dominasi oleh film horor. Tapi kita harus akui bahwa horor belakangan ini tuh Jauh lebih berkualitas. jauh lebih berkualitas gitu. Jadi ya mau tidak mau harus diterima dan bukan sesuatu yang juga berbahaya gitu. Berarti Jadi suka? diterima aja gitu. Suka. Kristo? Kalau gue pribadi, ini gue pribadi ya, gue nggak suka. Sebenarnya gue suka-suka aja Indonesia memiliki film horor yang banyak karena salah satu aspek yang gue melihat dari film Indonesia itu film horornya bagus-bagus. Cuman nggak sukanya lebih ke karena sekarang jadi kebanyakan, gue jadi agak bosan dan jadinya menyayangkan karena jadinya produser tuh kebanyakan ya, gue nggak bilang semua, tapi banyak yang beraninya jadinya mengambil film horor karena udah pasti balik modal nih, kasarnya gitu. Harap gampang gitu ya? Iya, gitu. Gampang cuan. Gampang cuan. film. Nah, itu bukan Itu film horor. Itu bukan horor. Bukan film horor, itu bagus. Mudah-mudahan tuh, mereka film cuan. horor. Amin. G Pamungkas. Baru mulai. Ini Ardit Erwanda. Salah. Itu ngantuk kawan ini. Udah jelas-jelas ini Fajar Nugros lah. Oh, gue kira Aceh Resti Transgender. Waduh, jauh banget lah. G Pamungkas. Kalau gue nggak suka. Karena gue sepakat sama omongannya Bene. Kalau dibandingkan dengan film horor esek-esek, emang sekarang jauh lebih bagus. Tapi bukan berarti semuanya bagus dong. Kan ada juga film-film horor yang ya sama gara-gara lo itu, gara-gara yang penting cuan, jadi kayak jelek. Ya ampun. The fuck? Itu kedengeran ya? Untuk Kedengeran ya itu? kalian semuanya,
Orang yang usianya Gak usah lu tiup ke arah kita. Orang yang usianya muda biasanya malu kentut. Jadi kalau kalian kentut tidak malu berarti kalian sudah tua. Tahu nggak Kentut kenapa? itu sehat. Makanya dia seneng. Gue masih sehat nih. Kentut itu sehat bagi yang kentut, yang cium. Jadi penyakit hati. Kan kita udah akrab lah ya. Apa sih yang perlu ditutup-tutup? Enggak, yang bikin Wah, bau. yang bikin kesel tahu nggak apa? Gara-gara tadi dia begini sampai kayak gitu. Terus bunyi. Itu gua ventriloquist tau. Sebetulnya enggak kentut. Bunyinya aja itu. Coba Suara diulangi. perut sih. Coba diulangi kalau gitu. Coba Capek. diulangi. Suara perut sih ventriloquist emang. Tapi keluar di atas kan, bukan di bawah. Jadi Ye, Udah gitu, sama. Nggak suka. gak Itu suka. aja kali Nggak suka, temanya filmnya ya. jelek. Kentut di tempat umum suka atau enggak? Oh, ini tema Kentut digawain dia aja. tidak malu, udah kentut tidak malu itu. Iya. Kentut di saat film horor lagi rame-rame. Apa hubungannya? Ada apa pentingnya urusan? Lagi. Apa Setannya keluar nih. Setannya keluar nih. Nggak suka, nggak suka. Setannya bau bangke ya. Nggak sih, lebih Perasaan ke film hanya efek. Nggak bau bangke sih, lebih ke bau tai aja. Itu tadi bukan bau tai sih, bau arwah kan kayaknya. Yang keluar tuh arwah juga gitu. Bau mayat nih gitu. Ya, bau tai. Nggak suka. Toxic. Hah? Nggak suka, terlalu kurang variasi. Meskipun setannya variatif, tapi ya horor mulu lah. Capek ngeliatnya. Udah gitu kalau ngeliat di aplikasi kan gelap mulu posternya. Iya. Udah lah bang, udah 5 kali loh bang. Aku lagi gak enak badan bang. Tuh, udah. Naik lagi, turun lagi. Kalau kau serius mau nikah sama Naomi, ya silahkan. Minimal 1.000 tamu lah. Apa nggak kebanyakan tamunya itu tulang? Kalau nggak sanggup kau rasa, ya nggak apa-apa. Masih ada kok yang sanggup dan mau melamar anakku. Juta terima beres. Mas Boris tinggal ikut ujian praktek aja. Ujiannya juga gampang. Nembak kaleng, split, sama paling jauh-jauhan meludah. Ayo coba latihan. Wow, ini mah bisa langsung jadi kopral. Bisa itu. Kita harus tutup sekarang, soalnya ada yang mati. Hah? Mati? Speakernya mati, jadi kita nggak bisa beroperasi dulu. Rusaknya parah, kayaknya freonnya kena deh. Itu mah parah, Bang. Ah, kan? Iya parah kan? Iya, parah. Udah gitu menurut gue ya, belakangan ini film horor Indonesia meskipun relatif bagus, semua itu ngikutin Pengabdi Setan semua formulanya. Lu perhatiin deh. Dari mulai poster, terus cara nakut-nakutinnya, moodnya kayak... Jadi kayak template Pengabdi Setan. Tapi saya ini mau bantah nih. Tidak semuanya yang sutradara Joko Anwar loh. Iya, masa Joko Anwar semua satu. Kalau ngikutin Pengabdi Setan kan Joko Anwar sutradara. Bukan, ya gitu. Tapi gua soalnya bukan penggemar film horor. Penggemar film apa Kang Soleh? Film Benedion. Anjay. Besti banget, besti banget. Itu tadi pasti di ujung lidahnya tuh mau bilang bokep. Malah beda nih. Dan aku udah berharap dijawab bokep sebenarnya. Karena itu apa punchline level 1. Dia udah beda ya. Bukan besti. Punchline level 1. Oke. Oke, gitu lah. Gak ada energi nih. Hostnya payah gak ada energi. Saya sangat bersemangat. Gak ada energi, payah. Semangat sekali. Kapan kalian nonton film horor terakhir kali? Kang Soleh? Yang beneran horor ya? Lupa gua kapan ya? Berarti tidak nonton Pengabdi Setan 2 Communication. Oh iya itu, Communication. communication itu berarti. Cara setan mengungkapkan apa isi hatinya. Setannya muncul. Selamat malam. Ini aneh Ada banget. setan yang ikut kuis Pengabdi Setan komunikata. Ya itu mungkin Setan yang berkumpul. Apa tuh? Pengabdi setan komunitas. Pengabdi Setan yang di band.
Apa tuh? Pengabdi Setan komunis. Pengabdi setan yang pindah-pindah tempat. Apa dia? Pengabdi setan komuter lain. Punya Selamat. Ayo Nah, ini Pengabdi Setan yang keluarnya bukan di sinema tapi di Spotify. Apa tuh? Pengabdi Setan Podcast. Enggak begitu. Enggak gitu main. Enggak gitu ya. Enggak gitu kayak. Tapi tenang teman-teman, karena Kang Soleh punya satu lagi. Ada. Pengabdi Setan yang solid. Apa nih? Pengabdi Setan kompak. Lumayan lah. Daripada tadi kan? Mendingan gua. Dari host belum? Apa? Dari host. Agak better dari film bokep sih. Pengabdi setan yang tidak hidup. Apa tuh? Pengabdi setan kau meninggal. Kok meninggal? Fun ya. Saya selalu fun. Apa sih? Terakhir nonton film setan apa? Horor. Susana yang Beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur. Terakhir itu. Terakhir. Berarti nggak nonton Pengabdi Setan. Kenapa sih semuanya? Kenapa sih semuanya harus Pengabdi Bukan Setan? beranak dalam kubur. Bukan. Susana yang paling kemarin itu apa ya? Yang baru bernama iya. ya? Berkubur dalam Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Jumat Kliwon. Iya. G Pamungkas terakhir kali nonton film horor? Pengabdi Setan 2 dan itu gua gak suka. Oke. Mau dibahas tapi kayak agak gimana? Apanya? Selera orang. Nanti ini kan bukan rubrik review film. Iya. Krista Emmanuel? Gua terakhir nonton yang filmnya Pak Kimo tuh, kok gue lupa tiba-tiba namanya. Yang cewek. Oh, Adrian apa? The Before. Bukan. Ivana. Kimo. Ivana. Oh, Ivana. Ivana Malam Jumat Kliwon. Bukan dong. Suka nggak? Ivana Lee bukan. Lumayan. Baiklah, sekarang kita akan langsung Itu filmnya tentang itu kan, fashion gitu kan. Ivana Gunawana. Ivana Gunawana. Setannya muncul gini. Bukan di Serina 2 ya? Apa tuh? Serina 2. Apa tuh? Ivana Saraswati, sorry. Kita kembali situ aja. Oke. Berarti tadi Kang Soleh cenderung tidak suka. Bene Ya, suka. suka aja. Nggak suka. Nggak suka. Dilempar lagi. Lempar lagi. Nggak suka. Lempar lagi. Nggak suka. Kita akan langsung silakan ambil. Seru sekali ya. Nggak suka. Ya, stay kita. Nggak suka. Stay di sini dong kita. Suka. Ayo, energinya yuk. Saya energinya yuk. Ayo. Ini yang disebut lucu-lucu tanpa effort. Ya, kalau lucu alhamdulillah, kalau nggak lucu ngantuk. Bukan soal tanpa effort sih, emang capek aja. Ini nggak suka? Nggak suka. Suka banget gua. Kenapa menurut kalian orang yang nggak suka itu Aneh. Pertanyaannya apa sih? Bukan. Ini tentang film horor. Bukan kami nggak suka mereka suka kami. Ini bukan soal karakter atau kepribadian. Apa dong? Walaupun sebenarnya aku juga nggak suka dia. Kenapa sih orang yang nggak suka horor itu aneh banget ya menurutmu apa? Kan yang ditanya, kenapa lu suka horor dong? Kenapa lu suka dominasi horor? Suka dominasi horor dan nggak suka orang-orang ini. Ngemil dulu biar pedes nih. Karena film-film horor itu beda banget sekarang film Indonesia ya. Beda banget. Kalau dulu kan film horor esek-esek. Ya. Sekarang Disingkat jauh lebih apa? bagus. Disingkat. Horsek. Apa tuh artinya tuh? Iya, jadi kayak ngelihatnya tuh lebih berkualitas daripada dulu yang kayak ada setan lagi mandi, setan lagi berenang gitu-gitu. Jadi jauh-jauh Di mana setan lagi berenang? gitu. Ya gitu kan. Misalnya contoh gitu. Oh, kalau gue emang udah suka dari dulu. Oh, gitu. Yang horor esek-esek menurut gue itu benar-benar art ya. Itu art. Sebuah seni ya. Sebuah seni. Kalau nggak salah itu. film horor kesukaan kamu itu Pengabdi Setan 2 ya? Iya. Apa yang kamu paling suka dari Pengabdi Setan
Semuanya sih, gue kayak ngelihat bagus aja gitu, lebih ceritanya tentang apa sih? Boleh, aku agak lupa gitu. Apa sih itu ceritanya? Itu cerita tentang, pokoknya saya ingetnya ada satu kos-kosan tinggi yang banjir. Itu udah ready tuh kayaknya kalau kos-kosan. Enggak banjir. Kos-kosan apa rumah susun? Rumah susun yang banjir. Siapa yang nyusun rumah itu? Kalau nggak salah Sayuti Melik. Kalau nggak salah itu punyanya Sumarekon deh sih. Sayuti Melik. Iya. Suka sekali itu. Semua kayak horornya itu tuh nggak ketebak gitu. Kenapa? Sambil ngemil. Tapi berusaha masih tetap exciting. Yang penting ada aktivitas ngunyah. Yang penting ngunyah biar matanya nyala. Kamu tau gak? Kayak nyetir pulang syuting gitu. Duh, ada apa ya di bagasi apa di itu ya? Laci-laci ngambil apa aja bisa dimakan. Nyetir pulang syuting. Jadi menurut saya malah bagus karena ini apa kurang banyak horor sekarang? Sangat kurang banyak kalau menurut saya. Harusnya lebih banyak lagi. Mungkin kamu ada usulan judul-judul kan ada Malam Jumat Kliwon. Ada, saya sama Kristo kebetulan mau pengen bikin. Yang pernah saya tentang apa? Kan? Yang waktu itu benar. Jadi tentang ada 4 orang sekawan di mana ini 3 orang berbuat jahat nih. Yang satu tukang zina, satu tukang judi, satunya tukang mencuri. Nah, satunya orang alim, tapi orang lain ini dikejar sama kuntilanak terus. Dia dikejar sama kuntilanak. Apa tuh? Ngeri banget. Si orang ini ya kan. Orang ini ke ustadz, dia ke pendeta, dia ke pastor, dia ke romo, itu nggak ada jawabannya. Dia ke romo? Ke romo. Ke romo, bukan ke Roma. Sampai akhirnya dia ke dukun, sama dukun bilang, saya ketemu kuburan di sini. Ketemu kuburannya. Orang nggak kenal, tapi nah orang yang dia kenapa? Saya dengar tadi ke romo. Orang kerungu derita asik sayang orang kerungu. Dia ke pendeta, dia ke ustadz, dia ke romo. Dia ke romo. Kedengeran ya? Kenapa dia ke romo? Kowe kerungu ya? Derita. Terus saya memastikan gitu, kerungu. Maksudnya apa kerungu? Apa dia ngelawan? Ternyata bukan cuma matanya yang ngantuk, kupingnya juga. Kupingnya merem ya. Terus. Nah, 4 orang sekawan ini. Nah, dia habis itu ke dukun, sama dukun ketemu kuburan di mana? Karena ini terinspirasi dari kisah nyata. Ketemu kuburan ya. Seorang perempuan namanya Santi, dia lahir Desember gitu-gitu. Nah, tapi ini cowok yang disetanin nggak tahu siapa. Dia ini siapa nggak tahu. Akhirnya dia ke anak generasi Z, anak Gen Z. Terus Gen Z bilang, dia Desember ya. Kalau kamu lahirnya apa? Januari. Oh, pantesan. Karena kamu Aquarius, dia Sagittarius. Itulah kuntilanak Sagittarius. Judulnya adalah kuntilanak Sagittarius. Lo dari tadi panjang lebar ceritain. Terus kenapa tiba-tiba kuntilanak Sagittarius? Itu nih bagaimana caranya ketika kita menggabungkan antara Gen Z sama horor. Iya. Dan kita udah ada 12 sequel. Oh, itu udah kita ya? Iya, kita udah ada 12 sequel. Yang judul kedua apa? Ada namanya sequelnya. Iya, ini ada Genderuwo Virgo. Bukan, Tuyul Scorpio. Sequelnya adalah Tuyul Scorpio. Jadi sequelnya adalah Tuyul Scorpio. Ngapain Tuyul? Oh, kerja gitu. Workaholic Tuyulnya. Emang kalau Scorpio workaholic. Workaholic. Kalau Pisces. Pisces. Yang Pisces itu siapa ya? Siapa ya? Bukan Pisces. Pisces itu lebih ke dalam kayak Feses. Kita itu Pisces bukan sih? Pisces. Pisces apa Pisces? Hah? Pisces. Jangan dikasih yang itu. Pisces. 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 Itu Iya. Pakai P dong. Pisces. Tadi Pisces. Enggak, yang Pisces itu dia. Dia bilang Pisces. Dia bilang Pisces. Oh, dengar tadi dia bilang apa? Pakai Pisces. Pakai Pisces. Enggak, kau bilang tadi Pisces. Enggak. Mulutku aku yang ngatur. Aku yang dengar anjay. Gua yang dengar. Pisces. Kamu yang tadi bilang Pisces. Oke, kita debat soal Pisces. Bukan tadi. Jadi nanti kita bakal jual ya. Iya, kita bakal jual. Kita lagi nunggu Timo untuk direct. Jadi kalian tidak masalah ini. Film horor sebanyak-banyaknya. Gak apa-apa, banyak-banyakin aja karena justru kekurangan sekarang. Banyak setan-setan terdiskriminasi. Yang karena belum dapat spotlight. karena belum dapat spotlight. Bego Ganjang, tau nggak?
Tahu. Nah, tapi nggak tahu kan karena belum ada Pengabdi Bego Ganjang. Pernah dengar nggak Pengabdi Bego Ganjang? Belum. Nenek Gayung. Nah, Sudah Kakek pernah bak mandi. Nenek Kakek Gayung. cangkul dong. Kakek cangkul. Iya bener kakek cangkul bener lagi. Aduh bener lagi. Beneran ada kakek Nenek cangkul. Gayung, kakek cangkul. Ada Om Sekop kan? Ada Om Sekop. Kang Soleh, kenapa nggak suka banyak film horor? Bagaimana menurut kalian? Katanya masih kurang. Amlahi ya. Mahal. Anda juga ngantuk makanya. Kalau nggak suka film horor, bayar mahal-mahal buat ditakut-takutin. Film tuh menghibur, nakut-nakutin. Tapi ada orang naik roller coaster. Ya gue gak suka. Kenapa sih? Bibirnya kenapa sih dari tadi? Ada orang naik roller coaster. Tapi ada kan orang naik Ya ada. roller coaster? Ya ada. Itu kan juga bayar untuk ditakut-takutin. Itu Konsepnya bukan sama ditakut-takutin, horor. itu buat di... Setahu gitu suara hantu begitu juga sih. Itu istilahnya apa sih? Adrenalin. Orang nakut-nakutin, isinya setan kasihan loh. Setan kan nggak semuanya jahat. Namanya setan pasti jahat dong. Iya dong. Kata Tuyul setan nggak? Setan. Tuyul dan Mbak Yul, tuyulnya jahat apa enggak? Ya juga lagi. Jin, kalah argumen gue. Jin dan Jun malah selalu berdua. Selalu berdua. Jin dan Jun. Jin dan Jun. Jin dan Jun. Berarti Anda sepakat? Tak pernah ada duka. Berarti Anda sepakat masa sama kami? dikeluarin. Enggak, maksud gua kalau terlalu banyak kasihan, stereotyping. Setan-setan menakutkan. Orang jadi takut-takutin kalau gelap ada setan, ke kuburan ada setan. Harusnya kan kita datang ke kuburan lihat ingat Allah. Ingat hidup hanya sementara. Ini gara-gara film horor kebanyakan ngelihat kuburan jadi takut, ngelihat gelap, menanamkan hal-hal yang tidak perlu kepada pikiran manusia. Gak semua film horor menakutkan, tapi kan ada yang komedi juga. Buat Ghost Rider? ya itu kan komedi Jin dan bukan Jun? horor. Itu komedi. Horor dong. Komedi. Horor komedi. Komedi. Tapi ada horornya? Komedi. Ya horornya juga ada. Kan yang kita omongin horor full. Ada setan nggak? Ada. Ada apa nih? Kan yang kita omongin full. Kan yang kita omongin full horor. Menurut kamu betul nggak sanggahan dia ini? Betul. Manusia itu kan kalian setuju nggak kalau manusia itu punya selera berbeda satu sama lain? Enggak. Lain. Enggak. Kita nggak setuju. Menurutmu Kristo enak nggak? Enak. Menurutku nggak enak, berarti kita beda selera. Oh nggak enak deh kalau gitu. Ya tapi maksudnya Selera orang kan bermacam-macam. Batu banget anjing. Iya kan? Selera orang bermacam-macam. Tidak mungkin ada suatu masyarakat yang seleranya sama semua. Ya, itu dengan kan. horor yang sangat banyak ini. Nah, dengan horor, genre film ada banyak Iya. sekali. Horor Dan adalah yang lain. salah satu genre. Tidak mungkin semua orang suka horor. Kalau horor setuju, mendominasi, setuju sama akan ini. banyak orang yang tidak datang ke bioskop. Ya. Yang datang ke bioskop hanya orang-orang yang suka Horor, horor. betul. Dan horor itu Enggak, sorry. Bagaimana dengan Horor. Iya. Tapi atau siapa? Sumpah saya punya arwah keluar sedikit tadi. Dari tadi dia ngomong, ya. Jadi Horor, ya. kalau film Indonesia didominasi horor, artinya yang datang ke bioskop hanya orang-orang yang suka horor. Dan ini berbahaya untuk industri. Sabar Pak Ngantuk. Ayo, lanjut. Jadi sebaiknya industri kita berwarna supaya orang yang datang ke bioskop juga beragam dan berwarna. Oke. Bagaimana dengan kesempatan film-film genre lain? Dengan saya tertarik tadi sama pendapatnya dia yang produser jadinya lebih suka untuk bikin produksi film horor. Sementara kan, Nah itu dia. misalnya kayak komedi aja kalau nggak ada horornya kayak kurang sekarang. Agak lain. Ya, Bikin film juga kan kemarin. iya betul. Itu apa Iya. itu? Itu apa? Film komedi. Oh, itu komedi. Film komedi. Tapi ada unsur horornya nggak? Ada sedikit. Nah, Karena kalian kerja di rumah Tapi itu kan Rumah iblis hantu. kan? Rumah apa kok itu? Rumah ya kan iblis kan? Mohon maaf, iblis nggak punya rumah. Yang punya rumah hantu. Oh, kalian kerja di rumah hantu. Kata itu pengabdi agak lain the movie itu tadi, pengabdi agak lain the movie. Nggak semua harus ditambahin pengabdi. kan ini agak lain malam Jumat Kliwon.
Agak lain kok Susana. Jadi film Little Different ini Little different. Little dia ngomong bahasa Inggris ragu-ragu takut salah. Little kayaknya salah nih. British. Enggak, lu tahu begitu pas little mau dia salah kayaknya. Tidak pede ya. Film agak lain itu film komedi yang terjadi di ambience atau sekitar tempat yang adalah rumah hantu. Artinya tetap membawa unsur horor juga. Iya, tapi itu bukan film horor sehingga hadirnya film agak lain memberikan warna. Jadi itu film apa? Agak lain. Komedi. Horor. Komedi. Ada horor nggak? Anda nggak bukan bisa. horor lah. Komedi dengan bumbu horor. Itu mah ibaratnya kalau ini mah riak-riak aja. Kalau sambal mah asal segini gitu. Sehingga sambil segini kan orang-orang yang tadi seleranya adalah komedi, yang selama ini dia, aduh tidak ada nih film yang saya suka, yang selera saya nih, datang ke bioskop dengan hadirnya film ini. Karena munculnya film agak lain ini untuk menghidupkan kembali industri film Indonesia. Loh, sama. Mohon maaf, kali ini aja jangan ngantuk please. Aku main di sini. Oh, main juga ya. Aku karena cemerlangnya otak. Udah menyala aku ditampar Kang Soleh tadi. Makanya aku tanyakan soal agak lain. Bagus. Masuk itu barang. Masuk itu. Jadi kalau menurut kalian film horor itu sah-sah saja, tapi jangan juga sampai melupakan warna yang lain. Iya. Statement terakhir sebelum kita menutup. Langsung. Iya. Iya, yang tadi yang puisi yang lu kasih tahu ke gue itu juga lo tuh. Kenapa puisi mulu sih? Kenapa gue puisi mulu? Kalau statement terakhir dari gue, udahlah. Gen Z sebenarnya sebelum statement, aku jadi kepikiran. Gen Z sebenarnya suka nggak sih sama horor ini? Iya. Menurut kamu horor seperti apa yang disukai oleh Gen Z? Sebagai sepupu-sepupu Gen Z, film horor nih sebenarnya buat Gen Z kayaknya banyak yang suka, banyak yang enggak, sama kayak kebagi dua gitu. Kebagi dua karena yang penting sesuatu yang fresh. Jadi kalau selama horor tapi masih bisa dibikin fresh, Gen Z pasti tetap suka. Gitu. Karena Gen Z sekarang juga banyak yang nungguin kayak film horor yang ada komedinya gitu. Ada yang pemain utamanya tuh? Iya, yang pemainnya ada 4 orang kalau bisa gitu. Pemain utamanya ada 4 orang. Iya, terus tampan semua. Derry, Komar, Derry itu buat sawah, di tempat sawah. Ada yang lebih Gen Z sekarang. Ada yang lebih yang cocok banget buat Gen Z karena komedi itu kekinian. Ini gue kayak politikus ngomongin Gen Z ya, karena kekinian ya, lalu juga tergantung sepatu putih apa enggak. Kalau politikus sepatunya putih berarti dia milenial. Rambutnya? Oke, berarti kalau dari Kristo ada yang mau disampaikan nggak untuk Gen Z dengan terkait dengan film horor ini yang kamu sukai? Gen Z horor terus. Gak tau gue. Gitu aja gue. Berilah pilihan. Gen Z, silakan Gen Z. Gen Z ini. Dari Gen Z. Ya bosen lah nonton horor lagi. Hentikan lah produser. Kasih film-film yang lain biar kita enak gitu. Sebagai penulis dan sutradara film-film yang kemarin kan ada Star Syndrome juga. Merasa nggak kalau aduh tahu gitu bikin horor aja. Enggak. Star Syndrome horor. Apa ya kalau Star Syndrome? Setan Syndrome. Pocong Star Syndrome. Karena pocongnya baru viral. Terus merasa lucu lagi. Gua pocong Pocong Star Syndrome. Ada perasaan nggak kalau ayo dong bikin film yang lain, kita semarakan juga film-film yang lain. Semarakan. Iya lah, harusnya gitulah. Jadi produser ngasih kesempatan ke yang bukan mau bikin horor. Ya, ini kan pasti mikirnya, nggak menarik, nggak ada yang nonton. Iya. Kalau nggak salah ini premis ini juga ada di film itu ya, apa Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Oh betul. Yang dia menyodorkan film drama yang sangat bagus ceritanya, tetapi justru produsernya kayak horor aja lah, betul. Oke, paham nggak? Alasan ini Fenomena film-film. Ya menurut saya harusnya lebih banyak lagi ya film horor karena kita Indonesia itu masih kurang banyak gitu. Dan dari horor itu kita juga bisa belajar macam-macam kan. Kalau misalkan ya kita dari Pengabdi Setan 2, kita bisa belajar bahwa itu adalah horor yang berdekatan dengan ekonomi makro. Kenapa? Ekonomi mikro. Ekonomi mikro. Ya soalnya kan itu bagaimana rumah susun itu, bagaimana kan soal dinding itu bisa bolong, hanya dengan garpu itu dinding bisa bolong. Kita belajar ekonomi mikro.
Oke. Kalau misalnya dari Pengabdi Setan 1 itu kita belajar kekeluargaan. Kekeluargaan. Seperti keluarga Cemara tapi banyak setannya. Serem banget. Iya. Seluruh film horor itu tuh bagaikan guru, bagaikan sebuah perumahan hidup. Ya. Untuk jangan ketika ada gang hitam, gang gelap itu jangan dimasukin karena di situ ada setan, ada kuntilanak, ada macam-macam. Menurut saya begitu. Karena biasanya goblok itu. Sudah tahu rumah itu ada setannya, malah ngontrak di situ. Iya, benar-benar. Karena harus gitu biar jalan bloknya. Iya. Serem rumah ini. Ayo kita cari yang lain. Atau misalkan kayak Selesai, benar. lagi malam-malam jam 12:30 malam Jumat Kliwon, wah suara apa itu di loteng? Mari kita lihat. Film horor berarti tidak bagus buat bisnis properti. Nah ini yang salah, justru Ini salah. bagus. Rumah-rumah udah rumah tua pasti banyak setannya. Susah dijual. Makanya dibikin Coba kalau bagus. bikin film-film yang menggambarkan rumah tua itu begitu indah, hangat. Ini semua film horor pasti kalau rumah tua setan. Bayangkan perasaan sales. Justru itu Rumah menjadi tua motivasi rumah untuk tua para itu, sales. iya rumah tua itu apa itu rumah tua begitu indah? Padi. Itu bukan rumah tua. Ketua. Saya tidak suka film Indonesia didominasi film horor. Makanya tontonlah film agak lain. Karena ini adalah film komedi sehingga memberikan warna di industri film Indonesia. Apapun perasaan kalian terhadap film horor, kalian mau suka atau nggak suka, pokoknya tetap nonton film Indonesia di bioskop atau di tempat-tempat yang resmi. Jangan nonton film bajakan. Apalagi Suka nggak nonton suka? di TikTok atau Di TikTok tuh bener-bener tuh. nonton di Telegram. Telegram jangan. Itu dari kampungan. Betul. Apa lagi? Udah mau tutup loh tadi. Udah mau tutup. Dak. Tabrakan. Sudah silakan. Nasihat lanjut. Anda bagus tapi tabrakan. Sudah Pak, silakan tenang lanjutkan. Jangan lupa saksikan terus. Suka nggak suka? Film agak lain tayang di bioskop. Jangan lupa Tabrakan lagi, tabrakan. Ya, jangan lupa saksikan terus. Kembali lagi kami di Suka Nggak Suka? Terima aja. Special edition.